Tapi Kenzo mohon sama mama sama papa, tolong jangan batasin Kenzo buat bergaul sama siapa aja. Atau berteman sama siapa aja, termasuk Mutiara. Mama nggak mau sampai kamu lebih dari sekedar teman sama Mutiara. Kamu pasti kesini bukan karena mau makan nasi goreng kan, tapi emang karena kamu mau ketemu sama Mutiara, iya kan? Kalau iya emangnya kenapa? Ya. Hai M-Kiss First, balik lagi nih bersama Miss Kiss. Yang mau ajakin M-Kiss First ikutin cerita merangkai kisah indah episode 121 dan 122. Cerita yang penuh drama yang buat perasaan kalian campur aduk. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari kelanjutan Cynthia yang masuk ke ruangan ayah Dina. Tapi setelah itu dirinya memilih untuk pergi, makanya sang ayah minta kejujuran kepada Dina. Di lain sisi, Mutiara masih menanti Kenzo menghubunginya, dan dirinya benar-benar datang ke rumah Kenzo. Kenzo yang tahu dari Ipa membuat dirinya senang. Barusan juga Neng Mutiara chat saya lagi, Aden. Katanya teh Neng Mutiara sudah ada di depan. Mutiara? Iya, Aden. Di depan sekarang? Iya, Den. Bibi teh tadi mau nemuin Neng Mutiara. Tapi sebelum Bibi nemuin Neng Mutiara, Bibi teh mau tanya Aden dulu. Bibi yang nemuin apa Aden yang nemuin langsung? Kenzo aja. Iya, Den. Hampir aja Kenzo diikuti oleh Rianti, tapi Rianti lebih dulu diajak ngobrol oleh Aditya. Aditya yang mengembalikan fasilitas Rianti membuat Rianti jadi emosi. Ternyata kamu gak pernah berubah ya, Mas. Dari dulu kamu tuh selalu menjadi laki-laki yang pantang menyerah. Kayak waktu dulu kamu berusaha deketin aku dan dapetin aku, walaupun aku tuh sebenarnya udah ilfil loh pas aku tahu kamu itu punya istri. Tapi kamu pantang menyerah sampai akhirnya kamu berhasil dapetin aku. Sedangkan Kenzo yang menemui Mutiara membuat Miss Kiss terharu. Ini karena rasa tidak tenangnya Mutiara kepada Kenzo. M-Kiss First, Rianti masih ingin cari tahu di mana keberadaan Kenzo. Bahkan Trimo tidak bisa membantu. Kamu tadi lihat Kenzo pergi kan? Iya Bu, tadi Kenzo sih ada Bu, tapi nggak tahu sekarang di mana. Itu gerbang kenapa kebuka? Bu, saya lupa nutup. Ya saya tutup Bu ya. Nggak usah, buka aja. Saya bilang buka aja. Untung aja M-Kiss First, Mutiara dan Kenzo lebih dulu pergi. Penyesalan Dina membuat sang ayah memintanya mengakui kepada Cynthia. Dan ini benar-benar membuat Dina menyesal. Kenzo dan Mutiara yang ngobrol berdua membuat Miss Kiss gemas. Mengetahui Kenzo yang akan pergi lama bersama Sandra membuat Mutiara cemburu. Walaupun dirinya juga khawatir dengan keadaan Kenzo. Kamu tuh lucu banget ya Mutiara. Saya kan cuma pergi sebentar doang. Kayak saya pengen pindah negara aja. Lebih ke kayak sama perpisahan tau gak? Emang sebentar itu berapa lama sih, Mas? 5 hari. 5 hari sama Mbak Sandra.
Iya, mungkin bakal kerasa kayak lebih 5 tahun sih. Kamu tenang aja. Saya pergi karena kerjaan kok. Bukan jalan-jalan. Iya mas. Emangnya nggak bisa ditunda aja? Atau nggak jadi gitu? Kenzo gak cuma berjanji kepada Mutiara, tapi mereka juga sholat berjamaah. Mutiara yang nangis setelah sholat membuat Kenzo menenangkannya, sedangkan Rianti masih curiga dengan keberadaan Kenzo. Semua ART gak ada yang mengakuinya, bahkan Aditya juga tidak peduli kalau ART-nya tidak menghormati Rianti. Tapi Rianti semakin enak untuk mencari tahu di mana keberadaan Kenzo. Sesuai permintaan sang ayah, Dina akan mengakui kesalahannya kepada Cynthia. Tapi sebelum dirinya jujur kepada Cynthia, dia malah mengetahui kabar soal sang ayah. Dan ini membuatnya histeris. Saya mengakui kesalahan yang udah saya lakuin ke ibu. Kamu kenapa sih? Jujur apa? Ada masalah apa, Dina? Ini masalah serius, Bu. Halo. Sedangkan Rianti masih marah-marah dan dia meminta nomor Mutiara kepada Ipah. Bahkan Mutiara yang gak angkat teleponnya membuat Rianti tambah marah. Kematian sang ayah membuat Dina histeris. Dirinya pasti menyesali semua ini. Cynthia yang ada di sana berusaha untuk menguatkan Dina. Ketika Ivan mau mengantarkan Kayla pulang, Kayla malah menyuruh Ivan mengantarkan Aurel pulang. Tapi siapa sangka kalau Dikta yang akan mengantarkan Aurel pulang. Dan Aurel juga menyuruh Ivan mengantarkan Kayla. Pemberian kado dari Mutiara diterima oleh Kenzo. Kenzo juga sangat bahagia. Bagian saya menerima pemberian orang lain bukan melihat dari harganya, tapi dari ketulusan hatinya. Udah mas, sama-sama. Bentar mas, ada telepon. Bisa. Halo? Kamu pasti lagi sama anak saya kan? Tapi momen ini dihancurkan oleh Rianti. Rianti jelas-jelas marah kepada Mutiara. Ini membuat Kenzo tidak tega. Maaf, ini siapa ya? Nggak usah nggak tahu suara saya, Mutiara. Ini saya Bu Rianti. Oh, maaf. Bu Rianti ya? Maaf Bu, saya sempat nggak ngenalin. Iya, saya lagi sama Mas Kenzo. Share lokasi kamu sekarang ke saya. Iya Bu, ini saya udah mau pulang kok sama Mas Kenzo. Mutiara, kamu sadar gak sih? Kamu itu nggak usah deket-deket sama anak saya. Dan saya udah bilang sama kamu sampai saya bosan. Tapi kamu nggak ngerti juga ya? Besok, anak saya itu mau ke Singapura berduaan sama Sandra. Dan Sandra itu jauh lebih pantas buat anak saya. Karena Sandra itu selevel sama Kenzo. Kalau kamu itu nggak lebih dari cuma mantan ART saya. Dan saya bingung. Kamu nggak kapok-kapok ya deketin Kenzo? Saya itu cuma... Maaf ya Bu, saya cuma pengen ngasih sesuatu ke Mas Kenzo. Kamu dimarahin sama Mama ya? Iya Mas. Maafin mama saya ya. Padahal kamu gak salah apa-apa tapi selalu dimarahin sama Mama. Kamu ingat kan kalau saya bilang ke Mama kalau saya gak bakal pernah ngebantah Mama.
Saya bakal turutin semua kemauan mama. Kecuali satu. Masalah hati saya. Saya gak suka dilarang temenan sama kamu. Dekat sama kamu. Makanya sekarang saya pengen ngomong sama mereka. Kamu ikut sama saya. Maksud Mas Kenzo apa? Saya pengen jelasin sama mereka. Kalau saya nggak suka dilarang-larang. Dan siapa sangka, Kenzo mengajak Mutiara untuk bertemu dengan Rianti. Ini membuat Mutiara deg-degan. Pas banget dengan Trimo dan Nunu yang menemui mereka. Makanya mereka menggunakan motor Trimo. Keributan Rianti membuat Aditya penasaran. Dan ketika menghampiri Rianti, Kenzo dan Mutiara datang di rumahnya. Maaf, Pak. Kenzo selama ini udah gak tahan. Dan Kenzo pengen keluarin semua anak-anak Kenzo yang selama ini Kenzo tahan demi kebaikan mama sama papa. Sebenarnya Kenzo itu sayang. Apa Mas Kenzo beneran serius mau nembak aku sekarang? Tapi kalau habis ditembak reaksi Bu Rianti atau Pak Aditya ngamuk gimana? Ivan yang mengantarkan Kayla membuat Kayla jujur kalau dirinya tidak mau digunakan Ivan untuk membuat Aurel cemburu. Kenzo yang menemukan Rianti dan Aditya membuat Miss Kiss takut, sama seperti Mutiara yang deg-degan. Kenzo itu sayang sama mama sama papa. Tapi Kenzo mohon sama mama sama papa, tolong jangan batasin Kenzo buat bergaul sama siapa aja. Atau berteman sama siapa aja, termasuk Mutiara. Untung Mas Kenzo gak bilang kalau dia sayang sama aku. Aku gak mau buat Bu Rianti marah, karena aku tahu kalau Bu Rianti itu benar-benar benci sama aku. Coba ingatin lagi jasa sama Mutiara buat kita semua. Selain udah membantu keluarga kita, Mutiara juga kemarin berjasa besar buat klien dari Singapura. Kemarin Mutiara kekunci di ruangan cold freezernya di situ. Dan Mutiara sampai kehilangan nyawanya. Mungkin kalau bukan karena Mutiara, kita nggak bakal dapat approve buat kerjasama sama klien dari Singapura. Dan kita juga nggak bakal diajak survei buat ngeliat hotel-hotel di Singapura. Mungkin juga kalau bukan karena Mutiara, nggak bakal ada orang yang ngejelasin seafood lebih baik dari Mutiara. Karena Mutiara punya experience, punya pengalaman. Dan Mutiara tahu betul masalah seafood. Karena dia besar sebagai nelayan. Mutiara juga berasal dari kampung yang sama dengan Widori. Bisa aja Mutiara tahu tentang Widori. Aku harus bisa manfaatin ini. Tanpa yang lain tahu, kalau Aditya akan memanfaatkan Mutiara untuk mencari tahu soal Widuri. Tapi jawaban Kenzo meyakinkan soal Mutiara. Tapi Mama gak mau sampai kamu lebih dari sekedar teman sama Mutiara. Dodo itu nggak ada yang tahu, Ma. Kita nggak tahu ke depannya bakal kayak gimana. Mama cuma ingetin kamu, Kenzo. Maaf, saya nggak bermaksud bikin Bu Rianti atau Mas Kenzo berantem. Saya nggak mau kalian jadi ribut karena saya. Saya pamit ya. Saya anterin. Enggak, Mama gak izinin kamu. Papa yang antar Mutiara. Siapa sangka kalau Mutiara akan diantar oleh Aditya. Bahkan Aditya membela Mutiara. Ini membuat Rianti panik kalau Aditya akan bertanya soal Widuri. Sampai membuat Kenzo harus memastikan Rianti kembali ke kamar. Tuh kan Kiss First. Aditya mengajak bicara Mutiara banyak hal. Tapi ini malah membuat Mutiara teringat soal kemarahan Rianti.
Sampai akhirnya Aditya bertanya soal nasi goreng dan kopi buatan Mutiara. Oh iya, soal nasi goreng kamu dan kopi buatan kamu. Kenapa Pak nasi goreng dan kopi buatan saya? Itu mengingatkan saya sama seseorang. Kamu itu Sebelum bertanya, Aditya dikabari oleh Cynthia bahwa ayah Dina meninggal. Dan ketika ingin bertanya lagi, vertigo Aditya malah kambuh. Aduh, kenapa ini pusing ini? Aduh. Kenapa berhenti Pak Aditya? Kepala saya pusing banget ya. Maaf ya Mutiara, kita harus berhenti dulu sebentar aja. Kenapa pusing malah Bapak? Saya vertigo. Dulu saya pernah kayak begini. Ini kumat lagi kayaknya. Pak, saya nggak bisa bawa mobil lagi. Boleh saya teleponin Mas Kenzo aja? Enggak, jangan. Jangan ganggu Kenzo. Saya boleh minta tolong? Tolong teleponin Yanto suruh kesini. Makasih Mutiara. Ini membuat Mutiara menghubungi Ipah agar Yanto menyusul mereka. Melihat kondisi Aditya membuat Mutiara khawatir. Miss Kiss jadi sedih. Sedangkan Kenzo yang mau istirahat jadi nggak bisa. Ini karena dirinya kepikiran soal Mutiara. Dan ini membuat dirinya minta maaf kepada Mutiara. Mengetahui kabar soal Dina membuat Dikta dan Aura langsung pergi menyusul untuk melayat. Rasa sakit Aditya berusaha diredakan oleh Mutiara. Dan ini benar-benar dirasakan oleh Aditya. Miss Kiss jadi terharu. Pas banget dengan Trimo dan Yanto yang datang. Yanto langsung membawa Aditya pulang. Walaupun Mutiara masih khawatir dengan keadaan Aditya. Setelah Aditya pulang, Trimo berusaha menenangkan Mutiara sebelum mengantarkan Mutiara pulang. Tanpa Mutiara tahu kalau Aditya memikirkan Mutiara. Ketika Rianti yang gak tenang berusaha menghubungi Aditya. Dan Aditya cuekin teleponnya gitu aja. Ini membuat Aditya cerita kepada Yanto. Kamu tuh chattingan sama siapa sih dari tadi? Senyum-senyum. Dari berangkat loh kamu tuh kayak gitu. Kayak chattingan sama gak tahu siapa. Bisa gak sih? Kamu gak perlu tahu. Hargai privasi aku. Sih kok marah-marah? Kan aku cuma nanya sama kamu itu kamu chattingannya sama siapa? Ya kamu gak perlu tahu mau tuh teman aku atau rekan bisnis aku. Ya kamu gak perlu tahu. Bikin menurut aku jelek aja tau gak? Ya udah biasa aja dong jawabnya. Kan aku cuma nanya. Ya bikin menurut aku jauh ya. Ya kalau emang cuma rekan kerja ya udah. Gak apa-apa tinggal ngomong aja kenapa senyum-senyum. Orang cuma nanya malah dibentak-bentak. Aku salah apa sih? Kamu ini pura-pura nih, aku tahu deh. Enggak. Aku gak pura-pura. Kepala aku ini pusing banget. Ini serius? Iya. Yanto, Tok, cari ini Tok, rumah sakit secepatnya sekarang Tok. Ini Bapak sakit banget katanya kepalanya. Iya Bu, aku nggak tahu. Tangan kamu mana?
Iya, Widuri. aku pijitin ya. Gak usah. Gak perlu. Aku butuh tangan kamu aja. Pegang tangan aku supaya... Soalnya apa? Ini aku merasa pusing banget. Ini sayang, ini tangannya udah dipegang sama aku ya sayang. Kamu kenapa? Makanya tenang ya, tarik nafas. Ini kamu karena kemarin itu begadang kayaknya deh. Kamu kan begadang, terus udah gitu mungkin asam lambung kamu naik. Marah-marah barusan, mungkin hipertensi. Makanya kamu sabar, tenang. Kamu lagi stres apa? Aku juga tahu kayaknya aku stres. Melihat Ipa yang khawatir membuat Rianti bertanya. Dan Rianti juga ikut khawatir. Pas banget dengan Aditya yang datang bersama Yanto. Dan masih aja Rianti marah-marah. Padahal keadaan Aditya belum baik-baik aja. Mas? Mas Trimo ngapain sih Mas nganterin Mutiara segala? Kamu kan juga bisa, Mas. Hati-hati Pak. Dengar ya Rianti, kepala aku nih pusing banget nih. Jangan menambahi beban aku untuk mendengarkan omelan-omelan kamu yang gak penting itu. Yang ada, aku tuh tambah pusing. Itu masuknya. Iya Pak, pelan-pelan Pak. Sesampainya di kontrakan Mutiara, masih membuat Mutiara khawatir. Sedangkan Rianti masih marah-marah hingga membuat Aditya menyuruhnya diam. Aku bingung deh, tadi kamu kan sehat-sehat aja. Kenapa setelah kamu nganterin Mutiara pulang, vertigo kamu bisa tiba-tiba kumat? Udah deh. Udah tolong jangan dibahas ini lagi. Aku minta tolong sama kamu untuk malam ini tolong jangan banyak bicara. Ketika Mutiara baru selesai sholat, Rianti malah menghubunginya untuk bertanya sesuatu. Jelas-jelas nih buat memastikan soal Widuri. Bahkan Mutiara bertanya soal hubungan mereka. Sebelum Pak Aditya sakit kepala, Pak Aditya tuh sempat nanyain saya soal seseorang. Terus juga dia nanyain soal kopi dan nasi goreng buatan saya. Sebelum Pak Aditya nanyain, tiba-tiba palanya sakit. Akhirnya kita berhenti dulu dari pinggir jalan. Karena katanya palanya pusing banget, muter-muter. Jadi maksud kamu, Pak Aditya belum sempat ngomong sama kamu siapa orang yang dimaksud? Belum. Tapi dia nanyain soal nasi goreng dan kopi buatan saya. Dia kayak nanyain resepnya gitu. Mungkin dia pengen nanyain soal orang yang buat resep itu. Dan itu ibu saya, Bu Widuri. Apa Pak Aditya kenal ya sama Bu Widuri? Mutiara, saya sama suami saya itu nggak mungkin kenal sama ibu kamu. Karena saya bisa pastikan kalau saya dan ibu kamu itu udah pasti beda kelas. Tapi ini semua malah membuat Rianti semakin emosi. Dan setelah itu malah ada Sandra yang bawel dan mementingkan kepentingannya sendiri. Rasain aja kan, melihat si Tia maskeran malah membuat Sandra terjatuh. Ternyata sebagai bentuk minta maaf Ivan akan mengajak Kayla pergi. Bahkan mengetahui Kayla yang mau melayat membuat Ivan mengantarkannya. Astaga, MKiss first. Mutiara jadi kepikiran Kenzo setelah mengetahui soal kecelakaan pesawat. Ini jelas-jelas membuatnya semakin khawatir. Maaf Kak, tadi sempat dengar ada kecelakaan pesawat ya? Iya nih Kak, coba deh lihat beritanya. Makasih banyak ya Kak. Ya Allah. Mas Kenzo kan baru berangkat. Apa jangan-jangan ini pesawatnya dia? Telepon aja deh. Nggak mungkin. Handphonenya Mas Kenzo nggak aktif lagi. Oh iya, Mbak Aurel. Kasih Mbak Aurel tahu.
banget. Ya Allah, jangan-jangan benar. Semalam itu saat berjamaah terakhir aku sama Mas Kenzo. Mas Kenzo. Pemakaman ayah Dina penuh dengan rasa sedih. Tapi Cynthia jadi bertanya dengan kehadiran Aurel sendiri. Kedatangan Ivan dan Kayla tepat di saat semua orang sudah bubar. Hanya tersisa Aurel, Dikta, dan Dina di sana. Pas banget dengan Dikta yang langsung mengajak Aurel pulang. Di lain sisi, Mutiara memberitahu Ipa soal kecelakaan pesawat. Dan ini jelas-jelas membuat Ipa khawatir. Bibi sempat lihat berita nggak? Katanya ada pesawat jatuh, kecelakaan gitu. Saya takut ini pesawatnya Mas Kenzo. Bibi coba lihat di TV deh, ada nggak beritanya? Astagfirullahaladzim. Pesawat jatuh, Neng. Neng, kita yang bener. Iya, Bi. Tadi soalnya Mutiara lihat di sosmed, katanya ada kecelakaan pesawat. Dan Mutiara takut banget ini Mas Kenzo. Karena Mas Kenzo Mutiara telepon, terus Mbak Aurel juga Mutiara telepon, gak ada yang ngangkat, gak ada yang aktif. Mana? Ya Allah. Mana perempuan itu? Ini Teko beritanya belum ada di TV. Aku benar-benar pasrah, Dik. Nunu, kamu teh bantu cari atau Nunu? Gimana dong? Nunu kasih tahu Mas Yanto sama Stream aja ya. Yaudah, cepet. Iya. Ipa, kamu udah apa sih ribut-ribut? Ini Ibu, di sosmednya beritanya lagi rame Ibu. Katanya teh barusan ada pesawat jatuh. Saya khawatir Ibu. Jangan-jangan Aden. Apa kamu bilang? Ipa, kamu jangan ngomong sembarangan ya. Kamu jangan bercanda sama saya. Sedangkan Aurel yang diberi kabar oleh Nunu jadi khawatir. Cynthia yang tahu juga kaget. Astagfirullah. Kenapa? Kamu kenapa, Rel? Barusan saya dapat chat dari Bu Nunu. Katanya ada pesawat jatuh. Saya takut kalau itu pesawat yang ditumpangin sama Kak Kenzo dan Cassandra. Kamu kok ngomong kayak gitu sih? Sabar dulu, kita kan belum dapet info apa-apa. Kalau ada kecelakaan pesawat, pasti udah rame beritanya. Gak mungkin. Nggak mungkin itu pesawatnya Kenzo. Saya masih mau ketemu. Saya masih mau kerja bareng kamu, Kenzo. Kamu tuh anak baik. Berita ini membuat semuanya khawatir, tapi Nunu yang salah kasih kabar membuat Ipa marah. Berita ini membuat Cynthia mencari tahu soal kabarnya, sedangkan Dinda masih dibalut rasa bersalahnya. Dia takut untuk jujur kepada Cynthia. Mendapatkan pesan dari Cynthia membuat Aditya senang, sedangkan Rianti yang tahu infonya berawal dari Mutiara membuat dia marah. Ada juga kecelakaan pesawat tapi di luar negeri. Iya Ibu, memang beritanya teh belum pasti. Saya teh dapat infonya teh dari Neng Mutiara. Katanya teh. Ya kalau dari Mutiara nggak usah kamu percaya dong Ipa. Bisa-bisanya dia nyebarin berita hoaks. Mau bikin orang jantungan apa? Apa sih kamu datang langsung marah-marah kayak begini? Ipa dapat info dari Mutiara, katanya ada kecelakaan pesawat, Mas. Aku jadi khawatir dong kalau itu tuh pesawatnya Kenzo. Tahu-taunya kecelakaan pesawat itu di luar negeri dan bukan dari Indonesia pula. Mutiara tuh keterlaluan ya, berani-beraninya dia nyebarin berita hoaks. Udah. Apa sih, Mas? Enggak ngomel-ngomelnya udah. Kamu tahu nggak?
Aku tuh tadi pusingnya tuh udah mendingan ya. Begitu kamu ngomel-ngomel, ngerocos terus, nggak berhenti-berhenti. Pusing aku tuh balik lagi tuh, ini pusing banget, mendingan Bahkan Rianti membuat keadaan Aditya kembali parah. Alhamdulillah MKiss First, kecelakaan itu tidak ada. Ini sudah dipastikan oleh Cynthia. Ada info kecelakaan pesawat kok. Semua berita hari ini tentang penerbangan luar negeri. Iya, Aurel bener kok. Tadi barusan kan saya telepon. Gak ada sama sekali kecelakaan pesawat. Kita aman kok. Saya lega. Melihat kekhawatiran Cynthia membuat Dikta curiga. Karena ini membuat Aurel langsung mengabarkan Mutiara. Ini membuat Mutiara tenang. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Kamu nangis ya, Mut? Gimana saya nggak nangis? Kalau saya tahu soal berita kecelakaan pesawat. Udah, Mut. Kamu tenang aja, Kak Kenzo nggak kenapa-napa kok. Mbak Aurel tahu dari mana? Orang bener kok. Kecelakaan pesawatnya tadi pagi. Tadi saya udah cek. Kecelakaan itu kecelakaan di luar negeri. Tadi Bu Cynthia juga sempet telepon pihak maskapai bandara dan katanya nggak ada kecelakaan di negara kita kok. Mbak Aurel yakin? Saya yakin 1000%, Mut. Alhamdulillah kalau gitu, Mbak. Saya tadi udah mikir yang enggak. Saya mikirnya Mas Kenzo kenapa-napa. Kayaknya saya overthinking aja deh. Makanya saya nggak baca beritanya lengkap. Ya udah, sekarang kamu jangan nangis lagi ya. Kamu hari ini ke kafe kan? Iya, Mbak. Ya udah, kamu fokus aja sama kerjaan kamu. Jangan sedih-sedih lagi. Makasih ya, Mbak Aurel. Sedangkan Rianti masih khawatir dengan keselamatan Kenzo. Ternyata Kenzo sudah berada di kafe. Dan siapa sangka, Kenzo langsung ke Sententia Cafe ketika meetingnya yang gagal. Emang seenggak mau itu Mas Kenzo pergi? Kayaknya aku emang lagi halu deh. Pas aku bisa ngeliat itu, Mas Kenzo udah pasti sekarang lagi di Singapura. Mutiara, ya Allah, mimpi apa ini anak? Mutiara? Mobilnya. MKiss dibuat baper melihat Kenzo yang menenangkan Mutiara. Berbeda dengan Sandra, dia yang gagal pergi bersama Kenzo membuat Sandra kesal. Oh, MKiss First. Aditya yang menghubungi Cynthia untuk berbela-sungkawa membuat Cynthia curiga. Apalagi Aditya menghubungi Cynthia di depan Aurel. Perlakuan Cynthia membuat Dikta curiga. Sandra yang marah langsung melaporkan kepada Rianti. Dirinya semakin kesal karena Kenzo yang belum pulang ke rumah. Aku nggak jadi ke Singapura bareng Kenzo karena kliennya tiba-tiba nge-cancel semua plan kita karena dia nggak bisa. And I'm so pissed. Aku udah bujuk-bujuk Kenzo buat tetap pergi tante karena aku udah bayarin tiketnya, theme park, everything. Aku udah siapin dan beresin semuanya tapi dia nggak mau pergi sama aku karena katanya dia nggak ada kepentingan buat pergi sama aku selain kerjaan. Can you imagine? Loh, kalau emang kamu nggak jadi berangkat ke Singapura, kok Kenzo nggak ngabarin tante? Terus juga sampai sekarang dia belum pulang ke rumah. Gimana? Berarti sekarang Kenzo nggak pulang ke rumah dan nggak ada di rumah? Iya Sandra, Kenzo belum pulang. For God's sake!
Sandra? Halo? Rianti jadi heran dengannya. Di lain sisi, Mutiara masih frustasi karena kekhawatirannya kepada Kenzo. Kenzo berusaha untuk menenangkan Mutiara. Tapi Kenzo langsung dihubungi oleh Rianti. Jelas-jelas ini buat Rianti marah saat tahu keberadaan Kenzo di mana. Kenzo sekarang lagi di luar. Pengen cari sarapan. Kenapa? Emang kamu harus banget cari sarapan di luar? Gak bisa di rumah aja sarapannya? Kenzo sekarang lagi pengen makan nasi goreng widuri buat Ayang Mutiara. Makanya sekarang Kenzo lagi di Sentetia Cafe. Ngapain sih Kenzo malah muji-muji Widuri? Bikin kuping aku panas aja. Mama minta sekarang kamu pulang ke rumah, kamu makan di rumah aja. Ya, mah kelamaan kalau Kenzo bakal pulang dulu nanti. Asal lambung Kenzo keburu kumat loh nanti. Kenzo janji deh setelah Kenzo makan di sini Kenzo bakal langsung pulang. Ya, nanti Kenzo kabarin lagi. Assalamualaikum. Kenzo. Halo Kenzo. Ya ampun, Miss Kiss jadi gemes deh melihat Cynthia yang nyalon bareng dengan Aurel. Apalagi mereka membahas soal Dikta. Kedatangan Sandra lagi-lagi membuat kehebohan di Sentetia Cafe. Ini membuat Dikta dan Yuda mendiamkannya. Bahkan Sandra sampai salah masuk ruangan karena kesalahannya. Kenzo, I knew it. Aku tahu kamu ngapain sih kesini, kan aku udah bilang langsung pulang. Kamu masih kesini mau ketemu sama si ubur-ubur kecil. Anda siapa ya? Kenzo sama ubur-ubur di mana? Di sini nggak ada yang namanya Kenzo, apalagi ubur-ubur itu. Ketika mendengar suara Kenzo, jelas-jelas membuat Sandra langsung menemuinya. Dan omongan Sandra semakin membuat Kenzo emosi. Can you please explain kamu ngapain di toilet sama Mutiara berduaan? Kamu jaga mulut kamu ya, Sandra? Emangnya kamu kira aku ngapain sama Mutiara di toilet? Hah? Aku kan cuma nanya, kamu nggak perlu marah-marah kayak gitu dong sama aku. Pertanyaan kamu nggak pantas, Sandra. Dan itu lebih ke tuduhan negatif dan aku nggak suka. Dan lama-lama aku udah muak sama kamu. Kalau kamu bukan investor di perusahaan apa, mungkin dari kemarin aku udah join kamu. Kamu tahu sendiri kan? Aku cuma mau tahu kenapa habis kamu nganterin aku ke rumah, kamu nggak langsung pulang ke rumah tapi malah kesini dulu. Aku lapar. Aku mau sarapan. Dan aku mau sarapan itu nasi goreng buatan Mutiara. Kenapa? Bohong. Menurut aku kamu bohong. Kamu pasti kesini bukan karena mau makan nasi goreng kan, tapi memang karena kamu mau ketemu sama Mutiara. Iya kan? Kalau iya emangnya kenapa? Ya aku nggak suka. Aku nggak suka kamu dekat-dekat sama Mutiara. Emangnya kamu punya hak buat ngelarang aku dekat sama Mutiara?
Kamu siapa aku, Sandra? Watch your tongue. Hati-hati kamu kalau ngomong sama aku, kan? Sekarang aku lagi ngomong sama kamu sebagai cowok biasa. Dan bukan CEO perusahaan. Dan aku juga sekarang lagi ngeliat kamu sebagai cewek biasa. Bukan sebagai investor ataupun pengusaha di perusahaannya Papa. So let me clear one thing up, ya. Di luar masalah kerjaan, kita nggak punya hubungan apa-apa. Dan nggak bakal pernah punya hubungan apa-apa. Mutiara mana? Mutiara dari tadi lagi nganterin orderan, Mas. Makasih. Semua kelakuan Sandra membuat Kenzo semakin marah kepada dirinya. Sampai membuat Kenzo memberikan kejelasan kepada Sandra. Rasain aja. Sandra tetap dicuekin dan ditinggal gitu aja oleh Kenzo. Dan masih aja ya. Karena perlakuan Kenzo, Sandra langsung melaporkan kepada Cynthia. Cynthia langsung menolaknya. Tanpa tahu Aurel mendengar suara Sandra. Makanya Aurel juga menceritakan soal masalahnya dengan Sandra. Jadi dulu perusahaan Papa itu nyaris bangkrutan. Dan orang yang berperan paling penting buat ngehancurin perusahaan Papa itu ya Cassandra. Dia dengan segala cara minta Om Dandi, papanya, buat cabut investasi di perusahaan Papa. Sampai bikin Kak Kenzo sama Papa jadi kalang kabut. Betapa kagetnya Cynthia mengetahui fakta soal Sandra. Tuh kan yang case first. Mutiara yang baru datang langsung menerima omelan Sandra. Bahkan Mutiara juga mengatakan soal kalung kerang yang Mutiara simpan. Kamu tuh kenapa sih? Why are you such a manipulator? Kamu suka bohong, kamu tukang ikat janji. Dan sekarang kamu masih berani sama-sama Kenzo. Kenapa saya sebenarnya udah tahu juga kalau yang nutup pintu itu Mbak. Cuma saya emang gak mau cari masalah aja. Saya males takutnya Mbak sama Mas Kenzo berantem. Saya juga ikut-ikut dalam masalah itu terus masalah jadi besar. Saya nggak mau. Jadi harusnya lebih bersyukur gak sih Mbak daripada ngata-ngatain saya kayak gini. Why are you so funny? Gini deh, kamu bilang saya yang nutup. Kamu punya buktinya nggak? CCTV-nya aja nggak nyala, Mutiara. Gimana kamu mau bilang saya yang nutup? Kamu tuh nggak bisa nuduh seseorang cuma dari feeling kamu doang. Oh iya. Padahal Mbak sadar kan? Kalau nggak pernah ada yang berhasil satupun. Baru sadar. Mbak orang jahat. Jahat gak akan menang lawan apa-apa Mbak. Lagian soal kalung kerang itu Mbak kira Mbak berhasil kan ngancurinnya. Asal Mbak tahu itu replika. Dan lagi-lagi Sandra membuat keributan ketika mau menemui Mutiara. Miss Kiss jadi terharu melihat kedekatan Cynthia dengan Aurel. Apalagi Cynthia meyakinkan Aurel soal Dikta. Padahal Ivan akan segera tulus mengejar Aurel. Kiss first. Tiba-tiba Mutiara memimpikan sang ibu. Kenapa mimpinya seperti ini? Ibu? Mutiara, kamu kenapa sih? Kan ibu udah bilang kamu harus nemuin orang tua kandung kamu. Kenapa kamu gak ngelindungin barang yang udah ibu kasih ke kamu? Ibu kecewa sama kamu, Mutiara. Maksud ibu apa? Ibu jangan tinggal Mutiara. Ibu! Karena mimpinya membuat Mutiara kepikiran soal barang-barang berharganya. Makanya dia niat untuk menitipkan kepada Kenzo.
Mereka nggak tahu aja kalau ada Nunu yang mengikuti Kenzo. Loh, MKiss First. Kenzo mencari keberadaan kalung mutiara yang ia simpan. Sedangkan Ipah menemukan kalung itu. Berbeda dengan Kenzo yang bertanya kepada Nunu. Udah pasti Nunu akan melakukan rencana jahat. Ipah yang akan menyimpannya dilihat oleh Nunu. Dan jelas-jelas Nunu langsung melaporkan kepada Rianti. Tuh kan, Rianti langsung minta kepada Ipah. Gimana ini MKiss First? Terus? Ibu kok santai banget sih? Itu kalung kerang peninggalan ibunya, Bu. Jadi berharga banget buat dia, Bu. Kan Ibu, ini susunya Pak Aditya teh mau ditaruh. Di mana kalung kerang itu? Kamu yang simpen kan? Nah, buat MKiss First yang penasaran, jangan lupa saksikan Merangkai Kisah Indah pukul 5 sore hanya di Indosiar. Sampai bertemu lagi bersama Miss Kiss.